Halo sahabat guru hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Tentunya saat ini rekan-rekan guru sedang disibukkan untuk belajar dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi asesmen kompetensi guru. Untuk itu saya mengajak rekan-rekan belajar di sini, belajar bersama-sama di channel pendidikan, yaitu channelnya Popodo. Pada video ini ada materi AKG, kisi-kisi pembahasan soal, dan latihan-latihan soal. Rekan-rekan guru yang berbahagia, lingkup materi ya, dimensi materi AKG sesuai dengan juknis asesmen kompetensi guru, kepala dan pengawas 2020 bahwa lingkupnya adalah kompetensi pedagogik dan profesional. Untuk pedagogik meliputi menguasai karakteristik peserta didik, baik itu dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Menguasai teori belajar, mengembangkan kurikulum, kita juga harus bisa menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan belajar, kemudian memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik, mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, serta guru dapat melakukan tindakan yang reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ini adalah lingkup materi kompetensi pedagogi. Nah, kompetensi yang kedua adalah profesional, yang meliputi penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Menguasai KI, KD, sama sesuai dengan mata pelajaran atau pengembangan yang diampu. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif, kemudian mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Ini adalah lingkup materi profesional. Nah, di sini kisi-kisi indikator esensial soal dan pembahasannya. Kita bahas dari soal pedagogik. Pedagogik perencanaan pembelajaran. Soal yang pertama contohnya, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produksi karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah, ini adalah bahasa yang sangat panjang ya. Ini adalah soal yang panjang yang perlu pemahaman, jadi kita harus tahu dulu, harus memahami dulu maksud dan tujuan dari soal ini. Maka caranya adalah kita dengan cara mencari kata kuncinya. Kata kunci dari soal yang ini adalah rumusan indikator tingkat kognitif. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, tingkat kognitif C6. Di sini ada A mengelompokkan, B menyebutkan, C menjelaskan, D membedakan, E membuat. Kira-kira yang kata operasional yang masuk kepada tingkat mencipta adalah, nah, sepertinya sangat mudah kalau kita sudah paham. Nah, kita lebih jelasnya kita lihat di sini. Dari C6 mencipta, maka KKO-nya adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun. Jadi jawaban yang betul adalah E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman. Dan karena kata kerja operasionalnya membuat, yaitu membuat ini termasuk dalam tingkat kognitif C6, yaitu mencipta. Kita lihat soal yang kedua, masih pedagogik. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Nah, pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu, nah di sini kata kuncinya adalah menemukan materi, kemudian dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari.
Maka strategi pembelajarannya kira-kira dinamakan dengan apa ya? Kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, kontekstual. Kita lihat dulu. Kooperatif itu siswa bekerja sama dalam kelompok. Kalau problem solving, bahwa proses pembelajarannya menggunakan masalah yang ada dalam kehidupan nyata ya. Inquiry yaitu proses pembelajarannya melakukan observasi atau eksperimen. Discovery yaitu dengan cara mencari, menyelidiki suatu permasalahan sehingga anak dapat menyimpulkan dan membuat sebuah konsep dari pembelajaran yang dipelajari. Sedangkan kontekstual adalah mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka kita akan bisa menjawab bahwa jawaban yang betul adalah E, kontekstual. Kisi-kisi indikator pada soal literasi, kompetensi profesional, yaitu indikatornya menganalisis sifat bahasa. Contoh soalnya, status dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya ideolik, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa bersifat konvensional, unik, dinamis, bervariasi, dan produktif. Kita harus tahu dulu bahwa ideolik, dialek, dan ragam bahasa itu kira-kira seperti apa. Nah, ideolik artinya yaitu ragam bahasa yang sifatnya perorangan. Kalau dialek yaitu bervariasi bahwa sekelompok masyarakatnya. Jadi dialek itu adalah bahasa komunitas kelompok masyarakat pada suatu daerah, suatu waktu ya. Ragam adalah variasi bahasa pada situasi tertentu, baik itu bahasa baku ataupun tidak baku. Jadi kalau kita sudah memahami ini, konvensional adalah bahasanya sesuai dengan kesepakatan kelompok, unik, sifat bahasanya itu memiliki ciri khas tersendiri, produktif, bahwa sifat bahasanya itu menghasilkan istilah secara terus-menerus, berkembang, bervariasi, mempunyai arti bahwa sifat bahasa itu mempunyai bentuk, jenis, dan ragam, dan dinamis adalah sifatnya mengikuti atau menyesuaikan dengan keadaan atau masyarakat penggunanya. Jadi jawabannya betul adalah B, variasi. Ya. Soal yang kedua dari literasi ya. Soal seorang penyair memiliki kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikan kepada penulis, yang ingin disampaikan ketika menulis puisi. Nah, fungsi bahasa digunakan oleh penyair tersebut yaitu berarti kan kita harus menjawab fungsi bahasa apa ya. Nah, kita cari kata kuncinya lagi bahwa di sini adalah menggunakan kata-kata tertentu untuk menyampaikan sebuah perasaan. Nah, fungsi adaptasi, ekspresi, kontrol sosial atau integrasi. Di sini kita lihat adaptasi dan integrasi yaitu menyesuaikan atau berbaur. Ya, ekspresi menyalurkan perasaan, kontrol sosial adalah mempengaruhi sikap. Nah, berarti kalau sudah tahu kita bisa memilih jawabannya adalah B yang betul, yaitu fungsi ekspresi. Karena apa? Karena ketika penyiar memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya, tergolong kepada fungsi ekspresi. Nah, pada soal yang ketiga, masih literasi. Ani, peserta didik kelas 3 MI, sudah terbiasa berbicara dengan lancar, yaitu maksudnya sudah bisa berbicara dengan lancar, dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase, kata kuncinya sudah dapat, kelas 3, berbicara lancar, jumlahnya 12 kata dalam satu kalimat. Kelas 3 adalah ada fase berada pada usia sekitar kelas 1 7, kelas 2 8, kelas 3 kira-kira 9 tahun ya. Kelas 3 berarti pada fase yang usianya 9 tahun. Kemudian dapat berbicara dalam satu kalimat kira-kira 12 kata. Apakah masuk kepada fase pragmatik, semantik, sintaksis, morfologis, ada fonologis. Di sini ditampilkan fase-fasenya ya.
Si Ani ini ada pada fase 9 tahun, yaitu berada pada fase 7-11 tahun itu ada pada fase semantik. Anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Jadi, jawaban yang betul adalah B, semantik. Karena Ani berusia 9 tahun, pada usia 9 tahun sudah dapat berbicara dengan lancar, dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Juga dapat memahami konsep yang terkandung dalam kata yang disampaikan guru. Oleh karena itu, Ani berada pada fase semantik. Mudah kan? Nah, pada soal numerasi, ini indikator esensialnya yaitu menerapkan pendekatan konstruktivisme dalam merancang pembelajaran, kemudian menganalisis karakteristik suatu kasus pembelajaran matematika ya. Contoh soalnya seperti ini. Ibu Putu merancang pembelajaran matematika pada tingkat MI atau SD tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, langkahnya menyiapkan dulu bendanya, kemudian Ibu Putu menuliskan bilangannya di papan tulis secara berurut, kemudian meminta siswa mengambilkan benda sebanyak 13 yang diminta guru, kemudian meminta siswa mengambilkan sebanyak 13 secara berurut juga. Nah, jika banyaknya benda diambil tidak sesuai, maka Ibu Putu akan mengulang kembali kepada tingkatan sebelumnya. Yang terakhir menyimpulkan bahwa 1 pada bilangan 13 adalah bernilai 10. Nah, pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu ini menggunakan pendekatan rasionalisme, behavioristik, konstruktivisme, naturalistik, dualisme. Berarti adalah sintak dalam pembelajaran ini membutuhkan pemikiran ya. Guru hanya sebagai memberikan bimbingan dan fasilitas saja. Jadi siswa mengembangkan sendiri kemampuannya. Kira-kira masuk kepada pendekatan, kita lihat di sini. Iya. Kalau rasionalisme, pendekatannya menitik beratkan pada kemampuan logika saja. Pengalaman itu nomor 2 ya. Behavioristik itu menekankan kepada perubahan tingkah laku. Konstruktivisme adalah menekankan pada proses berpikir. Di sini mereka menggunakan pengalaman yang dimiliki sebelumnya untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Guru hanya sebagai pembimbing dan fasilitator saja. Nah nanti dibimbing dan diarahkan untuk mencapai pengetahuan yang baru oleh guru tentunya ya. Untuk naturalistik itu pendekatan pembelajarannya dipusatkan kepada peserta, kepada siswa, sehingga hak guru hanya sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Dualisme, guru menggunakan 2 model pendekatan pembelajaran. Jadi soal yang tadi sudah jelas, yang betul adalah C, konstruktivisme. Karena dari sintak, dari langkah pembelajaran itu, siswa membangun dulu pengetahuannya, ya, pengetahuan sebelumnya, kemudian guru memfasilitasi alat bantu, ya. Setelah itu guru membimbing membangun pengetahuan yang baru. Yang terakhir guru membimbing membuat sebuah kesimpulan. Ini adalah ciri dari sintak pendekatan konstruktivisme. Soal yang kedua masih numerasi. Seorang guru MI ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasarkan pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan 2 bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah, di sini kata kuncinya adalah kelas 1. Kemudian teori Barnard, langkah-langkah pembelajaran matematikanya secara berurut, enaktif, ikonik, dan simbolik. Kira-kira dari 5 jawaban ini yang sesuai dengan langkah-langkah Brunner yang mana? Nah, sebelum memahami ini kita lihat di sini. Nah, enaktif itu memperagakan penjumlahan dengan benda konkret. Yang pertama adalah benda konkret dulu yang dimunculkan, diperagakan, kemudian ikonik menggunakan gambar dulu, menggunakan gambar benda konkret ya. Setelah itu simbol. Yang pertama benda konkret, yang kedua gambar, yang ketiga simbol. Nah, kita kembali ke soal. Yang betul adalah C. Berarti C di sini
Siswa diberi benda konkret dulu untuk memperagakan penjumlahan, kemudian siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar benda konkret tadi, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Jadi yang betul adalah C. Karena tahapan-tahapan pembelajarannya berurut sesuai dengan teori Brunner. Nah, itu tadi kisi-kisi soal sebagai referensi pengetahuan kita. Selanjutnya kita coba latihan ala-ala AKG ya. Di sini kita sudah mendapatkan kartu peserta yang kita sudah tahu username-nya berapa, password-nya juga berapa. Username-nya apa, password-nya berapa. Nah, kita coba di sini. Username-nya kita ganti, ya, password-nya juga kita ganti, kita tulis, masukin. Nah, setelah username dan password dimasukkan, maka kita baru boleh login. Nah, setelah login, maka kita akan diarahkan ke pedalaman seperti ini, profil peserta. Kita cek nama peserta kita sudah betul atau belum, nomornya, namanya, kemudian mata pelajaran yang kita ampuh, kemudian tahun pelajarannya, dan seterusnya. Kalau sudah betul, maka kita klik mulai. Kalau tidak sesuai, maka hubungi proktornya. Ya. Nah, pastikan di sini adalah profil kita. Ya. Kita mulai. Kalau sudah sesuai, masuk kepada soal. Ini lembaran soal. Pada AKG, lembar soalnya terdiri dari 60 soal ya dalam waktu 120 menit. Jadi kita harus mengefektifkan dan mengefisienkan waktu 120 menit untuk 60 soal. Makanya di sini dicantumin, di sini adalah waktu. Waktu akan terus berjalan. Nah, dan di sini adalah A sebagai font normal ya, hurufnya normalnya. Ini pengen dikecilkan ya silahkan klik yang ini, pengen kurang lebih besar maka klik yang ini. Ini untuk merefresh. Nah, ketika kita mengklik jawaban ini, maka secara otomatis akan muncul di samping. Nah, kita latihan soal pertama. Mantan pejabat ini duduk di meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meja hijau bermakna A. Leksikal, denotatif, gramatikal, konotatif. Leksikal kira-kira maknanya itu makna katanya sesuai dengan kamus. Kalau denotatif ini makna dasar ya, apa adanya. Kalau gramatikal itu maknanya berdasarkan tata bahasa, sesuai dengan tata bahasa. Kalau konotatif adalah berupa maknanya itu berupa kiasan. Jadi kayaknya ini meja hijau adalah kiasan ya. Kita yakin betul, klik. Nah, kalau udah yakin betul di sini akan langsung muncul. Kalau sudah yakin kita oke, lanjut. Kalau kita belum yakin maka klik ragu-ragu dan nomornya akan ditandai dengan warna ini. Sehingga kita bisa mengulang ketika waktunya masih ada. Karena udah yakin, lanjut. Lanjut ke nomor yang kedua. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca permulaan. Kecuali berarti yang bukan. Metode membaca permulaan itu adalah metode kupas rangka, metode kata lembaga, metode SAS ya. Berarti yang bukan ini ya, metode cerita. Nah, kalau sudah yakin, oke lanjut. Nah, soal yang ketiga. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kira-kira soal IPA yang bisa dipakai untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah benda apa saja yang bisa ditarik magnet? Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Mengapa peneliti di dalam kotak dapat ditarik magnet di luar kotak ya? Berarti ini perlu pemikiran yang lebih dalam ya. Maka seperti ini yang pas. Kita jawab. Oke betul. Maksudnya ini kita yakin betul maka kita oke lanjut ya. Pada soal yang keempat, rangka mempunyai fungsi sebagai berikut, kecuali yang bukan fungsi rangka. Ini mudah ya. Kalau fungsi rangka pasti membentuk tubuh, membentuk sel-sel otot, tempat melekatnya otot. Kalau membentuk sel-sel darah itu kayaknya bukan fungsi rangka. Jadi kita yakin bahwa jawabannya ini. Ya, oke lanjut.
Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan soal dengan cepat. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar, classical conditioning, ini teori belajar dalam psikologi ya. Nah, kira-kira ketika guru memberikan reward itu ada dalam sebuah tempat yang sama ya, seperti kelas ya. Di situ ada koneksi antara guru dengan siswa. Ya, sepertinya ini adalah connection, ada hubungan, ada tatap muka ya. Connection. Kalau yakin, oke, lanjut. Nah, yang dimaksud dengan multiple intelligency atau kecerdasan majemuk adalah berbagai kemampuan yang dimiliki siswa untuk apakah menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, mengembangkan diri, atau mengerjakan tugas lainnya, memecahkan masalah deh. Nah, kalau kita yakin ini sudah betul, tidak ada yang terlewat, maka kita selesai. Kalau kita masih ragu-ragu karena ada yang berwarna orange, nomornya yang harus kita betulkan, kita ragu-ragu, maka kita kembali ya. Kita boleh klik di nomor ini atau kita kembali kepada sebelumnya. Karena di sini kita yakin, maka klik selesai. Ya, karena di sini soalnya hanya 6 ya. Kalau nanti kan soalnya 60, jadi kita latihan saja di 6 soal ini. Ini akan muncul pemberitahuan seperti ini ketika kita mengklik selesai. Apakah Anda benar-benar telah selesai mengerjakan ujian? Kalau kita yakin sudah selesai, tidak ada yang terlewat, oke. Kemudian datang lagi, apakah Anda telah memeriksa kembali semua jawaban Anda dan telah mengisi semua soal? Kalau kita yakin, oke, ini akan 3 kali ya, pemberitahuan ini datang. Setelah selesai, Anda tidak dapat lagi mengulang. Nah, ini adalah peringatan terakhir. Kita tidak bisa kembali kalau kita sudah klik oke yang ketiga. Supaya kita betul-betul yakin bahwa soal itu tidak ada yang terlewat. Nah, kalau sudah yakin, maka kita oke. Nah, kita akan diarahkan ke halaman. Selesai. Ya, Anda telah melaksanakan ujian. Terima kasih atas partisipasi Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini berarti kita sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka kita keluar dari akun kita. Logout ya. Klik tanda di sini dan akan keluar logout ini. Nah, setelah kita logout, maka kita sudah keluar dan tidak bisa masuk lagi kepada soal tadi untuk mengulang ya. Oke, rekan-rekan. Nah, sebagai tip menghadapi AKG ya, kira-kira apa supaya kita itu betul-betul punya yakin akan menghadapi AKG itu dengan rileks ya. Pertama apa? Pahami materi dulu. Materi AKG itu yang akan keluar adalah pedagogik dan profesional. Kemudian manajemen waktu. Waktu yang diberikan adalah 120 menit. Untuk 60 soal. Berarti kita harus membagi 120 menit itu untuk 60 soal, ya kira-kira 2 menit dalam satu soal. Kemudian jangan lupa pahami tata tertib ujian. Ya, jadi tidak usah ngobrol, tidak usah melakukan sesuatu yang kurang berguna ya. Pahami kisi-kisi AKG. Banyak latihan tentunya ya. Sering latihan soal, baca-baca, sering mengerjakan. Ini akan membantu kita memudahkan mengisi. Jangan lupa cari kata kunci pada setiap soal agar kita cepat memahami dan cepat mendapatkan jawabannya. Nah, untuk membantu rekan-rekan, di link di bawah deskripsi ya, itu ada link soal untuk latihan dan bisa dikerjakan berulang-ulang. Silahkan rekan-rekan pakai ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa membantu dan kita bisa belajar sama-sama di sini dan AKG kita bisa mudah dan lancar. Oke, terima kasih, semangat kawan. Semoga AKG ini akan merubah mindset kita dan akan meningkatkan kompetensi kita sebagai guru yang profesional. Sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.